Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan project based learning yang telah kelompok kami lakukan yang berjudul Pendidikan Lingkungan untuk Komunitas Urban, Pemeliharaan Kualitas Udara dan Pengelolaan Sampah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarasada Sabira dengan NIM 27024387702 dan hari ini saya akan mempresentasikan untuk tugas akhir atau ujian akhir semester dari mata kuliah Karakter Building Development atau Kewarganegaraan. Dimulai dari latar belakang. Uh, Urbanisasi cepat di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan memicu peningkatan sampah dan polusi udara. Indonesia menghasilkan kurang lebih 67,8 juta ton sampah per tahun, 34,6% diantaranya tidak terkelola. Jakarta bahkan sempat menjadi salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Penyebab utamanya adalah kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan lemahnya pengelolaan limbah. Dampaknya adalah risiko gangguan pernapasan, penyakit jantung, dan penurunan kualitas hidup. Permasalahan ini terkait pencapaian SDG 11.6 yang mengurangi dampak lingkungan perkotaan, khususnya kualitas udara dan pengelolaan sampah sebelum 2030. Rumusan masalah yang kita usung adalah, pertama, bagaimana kondisi aktual kualitas udara dan pengelolaan sampah di kawasan perkotaan Indonesia saat ini. Dua, apa saja faktor penyebab utama meningkatnya dampak lingkungan di kota-kota besar. Tiga, solusi atau pendekatan apa yang dapat diterapkan secara kolaboratif oleh masyarakat, pemerintah, dan institusi pendidikan dalam mencapai target SDG nomor 11.6. Dan terakhir, bagaimana peran mahasiswa khususnya dalam lingkup binaan generasi aktif dalam mendukung kota dan permukiman berkelanjutan. Lalu di sini kami melakukan metode pengumpulan data atau metode pelaksanaan project ada tiga cara. Pertama adalah studi literatur. Studi literatur adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah. Lalu kedua, kami juga melakukan observasi. Kami Metode ini pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung aktivitas, situasi, atau objek penelitian di lapangan. Dan terakhir, kami juga melakukan wawancara. Wawancara ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman relevan dengan topik penelitian. Sebelum itu, solusi yang kami tawarkan dari hasil pengamatan kita adalah pertama, edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, yaitu mengubah kebiasaan lama masyarakat terkait pengelolaan sampah. Lalu kedua, ada penyediaan infrastruktur memadai, yaitu tempat sampah terpilah di setiap area dan fasilitas pengomposan komunal. Tiga, pemanfaatan teknologi, yaitu aplikasi monitoring dan edukasi sampah, dan sistem informasi bank sampah. Lalu, program intensif, bank sampah dengan imbalan atau poin penghargaan, dan yang terakhir, kolaborasi dan komunikasi terbuka, sinergi antar individu, komunitas, dan pemerintah, serta pendekatan gotong royong untuk keberlanjutan program. Dan wawancara yang kami lakukan, kami merumuskan beberapa pertanyaan. Antara lain adalah, pertama, bagaimana pandangan responden kita terhadap kondisi pengelolaan sampah di lingkungan kita saat ini. Hal ini bertujuan untuk menggali persepsi awal dan kondisi nyata soal sampah, seperti kebiasaan, masalah spesifik, dan tantangan. Lalu kedua, uh, kami menggali kesiapan dan keterbukaan masyarakat untuk mencoba metode baru. Jadi pertanyaannya adalah kita mengajukan beberapa cara-cara baru dan seberapa siapkah mereka untuk beradaptasi. Lalu ketiga, kami menggali kesadaran peran dan tanggung jawab kolektif seperti individu atau komunitas dalam solusi. Dan yang keempat, kami menggali pengalaman dan wawasan sebelumnya terkait inisiatif pengelolaan sampah, seperti hal menarik atau kesulitan yang mereka hadapi. Dan yang terakhir adalah kami menggali ekspektasi dan kebutuhan dukungan agar program bisa efektif dan berkelanjutan. Kami telah mewawancarai 5 orang narasumber, dan berikut adalah
kesimpulan dari hasil-hasil dari jawaban mereka. Pertama, kondisi pengolahan sampah. Di sekitar dalam hasil dari responden, kebanyakan sudah ada pengelola sampah rutin. Namun tantangan utamanya adalah pemilihan sampah yang masih minim. Kedua, soal kesiapan adaptasi program baru. Rata-rata responden kita mengakui bahwa warga cukup siap untuk mencoba metode baru, seperti pemilahan dan pengolahan organik. Namun perlu dukungan fasilitas dan sistem pemilahan yang lebih baik. Ketiga, uh, opini mereka terhadap peran individu dan masyarakat. Mereka menilai perubahan harus dimulai dari individu dan potensi terbentuknya komunitas peduli sampah dari inisiatif pribadi. Keempat, pengetahuan dan pengalaman mereka seperti sesuai dengan jawaban dari responden kami, rata-rata belum pernah terlibat langsung dalam bank sampah atau pengomposan, tapi hanya tahu dari cerita atau praktik di lingkungan lain. Dan yang kelima adalah harapan dan dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari individu, masyarakat, dan pemerintah itu sangat penting untuk mereka, seperti pentingnya kebijakan publik, fasilitas, dan intensif untuk berlanjutan program. Berikut refleksi diri yang telah saya lakukan terhadap penugasan ini sampai selesai. Di sini saya menyadari bahwa meskipun lingkungan saya sudah memiliki pengelolaan sampah yang baik, permasalahan belum sepenuhnya teratasi, khususnya dalam pemilahan sampah. Kesadaran ini mendorong saya untuk berperan aktif karena saya percaya perubahan besar dimulai dari langkah kecil individu yang dapat berkembang menjadi gerakan komunitas peduli lingkungan. Walaupun belum memiliki pengalaman langsung, saya melihat pentingnya belajar dari orang lain dan mendorong kolaborasi antar individu, warga sekitar, dan serta pemerintah. Kebijakan yang jelas dan tegas dari pihak berwenang akan menjadi pendorong yang kuat, dan saya berkomitmen untuk terlibat dalam meningkatkan kesadaran warga serta mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dimulai dari saya mengupload di sosial media maupun terjun aktif langsung dalam komunitas. Hanya itu yang saya bisa presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.